Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan Satrio Widodo, 1936-9. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OS atau operasi sistem dan Kali Linux sebagai OS terpilih. Oke. Pertama, OS Operating System. Pengertian, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah kata dan perambah web. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software tersebut. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas schedule task, dan antarmuka user GUI atau CLI. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu operasi sistem. Fungsi OS. Setidaknya terdapat 4 fungsi pokok dari OS dalam menjalankan kebutuhan setiap proses sumber daya yang ada. Pertama, memori manajemen. Memori manajemen terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory. Di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah input ataupun output controller. File management. Fungsi yang ketiga, OS, juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur-fitur yang lain. Proses manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Komponen-komponen di OS. Berikut ini merupakan beberapa komponen utama dalam sebuah operating system di antara sebagai berikut. Yang pertama, file. Merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Kedua, kernel. Kernel adalah perangkat lunak atau software yang berbentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. User interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antar pengguna dengan komputer. Cara kerja operation system. Setelah mengetahui beberapa hal mengenai sistem operasi, berikutnya kita akan membahas secara singkat mengenai cara kerja OS, baik Windows, Linux, Mac OS, ataupun yang lain. Tentunya mereka memiliki paradigma yang mungkin berbeda. Namun, kita akan membahasnya beberapa hal untuk memberikan pengetahuan dasar terkait fungsional sebuah sistem operasi. Tahapan pertama, sistem operasi akan dimuat dalam bentuk komputer menggunakan boot program, di mana proses booting dilakukan saat menyalakan PC atau device lain. Setelah itu, operation system bertugas untuk mengatur dan mengelola setiap program aplikasi pada perangkat yang Anda gunakan. Aplikasi tersebut akan membuat permintaan kepada API atau Application Programming Interface agar user tidak perlu mengetahui bagian dapur dalam software yang sedang digunakan. Tugas dari sebuah OS akan mengeksekusi berbagai instruksi yang dilakukan melalui user, sehingga tujuan utama dari sebuah operating system tentu saja untuk mempermudah proses user dalam menggunakan aplikasi dengan efektif dan efisien. Jenis-jenis OS yang pertama ada Windows, Linux, Unix, BlackBerry, Android, Phoenix OS, Mac, Kali Linux, Linux Mint, Raspbian Pi, Hackintosh, DOS, dan lain-lain. Masih banyak yang lain. Nah, saya akan membahas OS yang saya pilih yaitu Kali Linux. Alasan saya mengambil Linux karena saya tertarik dengan dunia cybersecurity dan saya ingin menjadi
pen tester ataupun ahli dalam bidang forensik komputer, maka dari itu saya memilih Kali Linux ini, menurut saya menarik untuk dibahas. Pengertian: Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Debian Linux yang dikembangkan oleh Offensive Security. Dari segi tampilan, Kali Linux memiliki tampilan sederhana dan tidak terlalu mencolok, dan penggunaannya pun tergolong cukup mudah, sehingga sangat baik untuk para pemula dalam melakukan penetrasi pada jaringan. Selain terdapat di PC, Kali Linux juga membuat ROM yang terdapat di Android yang disebut juga NetHunter yang memiliki fungsi yang sama. Berikut sejarah Kali Linux. Kali Linux merupakan reinkarnasi daripada Blacktrack, salah satu distri Linux yang diciptakan secara khusus supaya bisa memenuhi keperluan dalam penetration test, juga testing, disebut sistem serta keamanan pada komputer. Adanya Kali Linux diperkirakan akan lebih stabil serta powerful dari generasi yang sebelumnya adalah Blacktrack. Pengembangan secara penuh sesuai dengan standar pengembangan pada Debian. Rilisan paling barunya sekarang ini yaitu Kali Linux 1.0.7 yang telah dirilis pada Mei 2014. Kelebihan Kali Linux. Yang pertama, streaming security serta update package dari repository Debian, sinkronisasi dengan repository Debian 4 kali sehari, terus memberikan Anda dengan update paket terbaru dan perbaikan keamanan yang tersedia. Yang kedua, packaging file Debian dari masing-masing tool Kali Linux. Jadi tool-tool pada Kali Linux bisa digunakan oleh distro yang lain yang masih turunan dari Linux Debian seperti Ubuntu, Blenconn, dan lain-lain. Yang ketiga, pemaketan atau packaging jangka panjang dan sering maintenance pada bug-bug di toolsnya. Yang keempat, bisa menggunakan banyak desktop environment misal KDE, LXDE, dan XFCE. Yang kelima, kemudahan update untuk versi Kali Linux terbaru. Yang keenam, support jangka panjang pada pengembangan jangka panjang pada RAM pada ARM hardware. Yang ketujuh, otomatis instalasi pada Kali. Yang ke-8, custom ISO dan bootstrap. Dan tentu saja Kali Linux juga memiliki kekurangan. Yang pertama, sistem operasi Kali Linux sulit untuk dipelajari, terutama yang belum mempunyai kemampuan komputer sama sekali. Yang kedua, belum banyak aplikasi yang mendukung Linux. Yang ketiga, tampilan dari sistem operasi ini kurang menarik. Yang keempat, tidak banyak dukungan dari hardware tertentu. Baik, dan Kali Linux juga memiliki fitur-fitur yang sangat menarik. Yang pertama, lebih dari 300 tool penetration test. Yang kedua, gratis akan selalu gratis. Ya, jadi dia bukan sesuatu yang berbayar, jadi akan selalu gratis. Yang ketiga, open source atau Git-free. Open source Git-free. Yang keempat, mengikuti FHS compliant. 5. Dukungan perangkat wireless yang luas. 6. Modifikasi kernel yang sudah di-patch untuk injection. Yang ketujuh, lingkungan pengembangan yang aman. Dan yang terakhir, mendukung ARML dan ARMHF. Dan seperti yang kita bahas dalam kelebihannya tadi, Linux memiliki banyak tool, ada 300 tool yang tersedia atau bahkan mungkin lebih. Dan berikut beberapa toolnya. Yang pertama, Linus. Yang kedua, Autopsy Forensic Browser. Yang ketiga, Wireshark. Yang keempat, THT Hydra. Yang kelima, Nmap atau Networking Mapper. Dan yang keenam, Metasploit Framework. Yang ketujuh, Burp Suite Scanner. Yang kedelapan, Meltago. Yang kesembilan, Skipfish. Yang ke-10, John the Ripper. Yang ke-11, Nikto. Yang ke-12, Nessus. Yang terakhir adalah Medusa. Akhirnya kita sampai ke penghujung, yaitu penutup. Kali Linux merupakan sebuah sistem operasi berbasis Debian Linux yang cukup mudah digunakan oleh pemula. Bahkan Kali Linux ini bisa digunakan oleh distro yang lain masih turunan dari Linux Debian seperti Ubuntu dan Blenconn. Fitur-fitur Kali Linux sendiri juga beragam, seperti mempunyai 300 lebih alat penetration testing gratis sampai kapanpun, open source Git-free, mengikuti FHS compliant, hingga dukungan perawatan wireless yang luas. Buat Anda yang ingin belajar hacker, ataupun ya nggak hacker doang sih, bisa jadi ahli dalam bidang cyber security atau forensik, atau yang lain-lainnya yang seperti itu, sangat disarankan untuk menggunakan Kali Linux ini. Karena biasanya setiap kernel dari Kali Linux sangat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan turunan Linux lainnya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.